Shalom dan salam sehat bagi kamu sekalian yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Selamat malam dan salam berjumpa kembali. Kita hendak bersama-sama untuk merasakan jamahan kuasa Tuhan lewat penyembahan melalui renungan dan doa malam. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri Tuhan, mengangkat segala pujian dan syukur kita atas segala kebaikan-Nya, dan kesiapan kita mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita ambil saat yang teduh. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, kita lakukan sambil berdiri. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pertolongan kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang begitu setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, ambil dunia, beriku Yesus. Ambil dunia, beriku Yesus, yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh indah tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus, ku dambakan senyum-Nya, di sepanjang kembaraku, ku dipimpin terang-Nya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan ini, dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada di setiap desa napas kami. Sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita untuk malam hari ini terambil dari kitab Yosua pada pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kitab Yosua pada pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk menggapai sebuah mimpi, untuk mewujudkan sebuah harapan, maka setiap orang harus memiliki motivasi yang kuat serta keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Yang pasti saudara-saudaraku, bahwa sukses itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan tanpa sebuah perjuangan yang ditandai dengan keringat dan air mata. Demikian salah satu ungkapan dari Winston Churchill. Bahkan dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di sana dicatatkan demikian. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Artinya sebuah pencapaian yang besar tidak akan pernah lahir dari cara-cara yang instan, tetapi akan selalu diwarnai dengan rasa sakit. Tetapi dengan semangat yang pantang menyerah, maka semua akan berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Nah, saudara-saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan. Yeriko adalah kota terkuat di wilayah Kanaan dan sekaligus kota tertua di dunia
yang dibangun dengan sistem pertahanan berlapis yang tak mudah ditembus oleh kekuatan musuh. Jauh sebelum Mesir ada, bahkan jauh sebelum Babel ada, jauh sebelum Asyur ada, Yeriko sudah didirikan sebagai kota yang berkubu, yang dikelilingi tembok setinggi 14 meter dengan ketebalan 4 meter. Peninggalan kota tua yang dibangun 6.000 tahun sebelum Yesus lahir masih dapat kita saksikan sampai sekarang ini. Dan saya sendiri mencatat 3 hal yang menjadi sisi unggul dari kota Yeriko. Yang pertama, temboknya yang kokoh. Yang kedua, pintu masuknya hanya 1 dan tidak mudah dibuka saat mulai dikunci dari dalam. Dan yang ketiga, kota ini dijaga dengan ketat oleh tentara yang memiliki perawakan yang tinggi besar dan kuat. Nah, dengan melihat kenyataan yang ada, maka adalah sebuah kemustahilan bagi bangsa Israel untuk menaklukkan kota ini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tapi fakta sejarah mencatat bahwa pada akhirnya Yeriko mengalami kekalahan besar. Ia dikalahkan tanpa sentuhan senjata. Ia diruntuhkan tanpa sentuhan tangan manusia. Tembok yang begitu kokoh akhirnya dapat diruntuhkan. Tentu saudara-saudara, menjadi sebuah tanda tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Dari sinilah saudara-saudara, saya mengangkat satu tema untuk menjadi perenungan kita bersama, yakni runtuhnya tembok masalah. Sekalipun rada-rada orang gila, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, sebuah perintah yang tidak masuk di akal. Sehingga saudara-saudara, orang yang menyaksikan apa yang diperbuat oleh bangsa Israel bisa jadi akan tertawa. Dengan melihat perikop bacaan kita, nampak sekali bahwa Allah tidak memerintahkan bangsa itu untuk mengangkat senjata. Tetapi justru memerintahkan bangsa itu mengelilingi tembok kota dengan bernyanyi dan sambil ada di depan mereka peniup sangkakala dan orang yang mengangkat tabut. Bisa kita bayangkan, ini adalah tontonan yang sangat menarik. Bukan tontonan untuk sebuah perang yang mengerikan, tetapi sebuah show, sebuah pertunjukan yang diiringi dengan pujian, nyanyi-nyanyian. Dan hal ini adalah hal yang dicari oleh setiap orang ketika mereka sedang ada di dalam kekalutan. Tetapi saudara-saudara, apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak masuk di akal, itu adalah sesuatu yang akan meruntuhkan keperkasaan yang menjadi kebanggaan umat yang ada di balik tembok Yeriko. Dan apa yang terjadi? Bangsa itu mengikuti perintah Tuhan. Yosua mengikuti perintah Tuhan. Setiap petunjuk yang dikatakan Tuhan kepadanya dilakukan dengan taat dan setia. Tidak ada tanda tanya, tidak ada neko-neko. Apa yang dikatakan Tuhan itu juga yang mereka lakukan. Sehingga saudara-saudara, ketaatan pada firman Tuhan membuat sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia diruntuhkan. Ketaatan pada firman Tuhan, segala tantangan yang ada di depan mata Israel menjadi hancur. Sehingga saudara-saudaraku,
Hal ini juga yang harus menjadi refleksi dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak permasalahan hidup yang kita hadapi setiap hari. Dan terkadang hal tersebut tak mampu lagi kita hadapi dan kita selesaikan. Permasalahan itu seperti tembok kota Yeriko yang berdiri kokoh, yang tak mungkin kita dapat menembusnya. Tapi berangkat dari firman Tuhan hari ini, kita mau belajar tentang arti sebuah ketaatan untuk hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Mari kita meyakini bahwa hidup ini ada dalam kendali Tuhan, dan karena itu kita harus belajar untuk memasang telinga apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita. Kita mau belajar untuk sama seperti Samuel. Ketika Tuhan datang memanggilnya, ia sama sekali tidak tahu sebelum ia diberitahu bahwa mungkin itu Tuhan. Dan ketika ia sadar bahwa itu Tuhan, maka ia mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan, ya Bapa, berbicaralah, aku siap mendengar." Dari perikop bacaan ini, saudara-saudara, kita mau diajak untuk belajar taat mendengarkan firman Tuhan. Dan orang yang taat mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan siang dan malam, maka mereka akan menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita. Mereka seumpama pohon yang ditanam di tepi batang air. Akar-akarnya terus merambat ke batang-batang air. Ia tidak akan takut mengalami datangnya musim kering. Ia tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Mazmur pasal 1 mengatakan, apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Itulah sebabnya kepada bangsa Israel, sebelum mereka melangkah masuk ke tanah Kanaan, Musa berpesan, hendaklah engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Sekarang Yosua melakukannya. Sekarang umat Israel itu melakukannya. Keperkasaan Yeriko pun dihancurkan karenanya. Karena itu saudara-saudara, sehebat apapun tembok masalahmu, sekuat apapun tantangan yang ada di depanmu, semuanya akan runtuh ketika hidup kita berlandaskan firman Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji namamu ya Allah, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa runtuhnya tembok masalah yang ada di depan kami, yang berdiri kokoh menghalangi langkah kami, semua akan terjadi ketika hidup kami letakkan di bawah otoritas kuasa firman-Mu. Ketika kami melakukan setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ketika kami melakukan maunya Tuhan, bukan mau kami. Sehingga tangan Tuhanlah yang akan bekerja. Tangan Tuhanlah yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi kami. Sehingga kami dapat melangkah dan meraih kehidupan yang lebih baik. Diberkatilah semua umat-Mu yang setia di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kehidupan mereka ke depan, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menakutkan sekarang ini. Diberkatilah mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Dikuatkan dan diteguhkanlah mereka
untuk melangkah, bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Ada Tuhan yang akan meruntuhkan tembok masalah mereka. Diberkatilah kekasih kami Mama Benri, istri dari Bapak Pendeta Suleman Batti. Diberkatilah kekasih kami Berta Buntang. Diberkatilah kekasih kami Resekimus Tandilino. Diberkatilah kekasih kami Bapak Jonathan Sampetoding. Diberkatilah kekasih kami Jenny Papa Puasa. Diberkatilah kekasih kami Bapak Rapliansi Arruan. Diberkatilah kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan. Diberkatilah kekasih kami Audi Mantiri. Dan masih begitu banyak yang sedang bergumul karena kelemahannya. Ada Tuhan yang akan meruntuhkan tembok masalah yang sedang mereka gumuli. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan mereka dan menjaga mereka. Ada Tuhan yang akan memulihkan menurut ukuran kasih karuniamu. Sehingga pada waktunya mereka akan kembali kuat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Diberkatilah seluruh umatmu yang ada di Jemaat Masaleh dan semua orang yang mendengarkan firman-Mu yang terus ditayangkan dari Jemaat Masaleh. Diberkatilah anak cucu umat-Mu dalam perjuangan mereka. Diberkatilah orang tua kami, oma-oma dan opa-opa. Kiranya kasih karunia-Mu akan terus melingkupi kami sepanjang menjalani hidup ini. Diberkatilah kehidupan hamba-Mu ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Pun demikian rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, baik yang ada di Samarinda Ade, Diel yang ada di Salodong, Epi, pun demikian Ita dan Geri. Diberkatilah kekasih kami Vina, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Diberkatilah kekasih kami Nando dan Cali, pun demikian Riki. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu akan tetap menjadi milik kami bersama. Dipeliharakanlah hidup kami oleh kuasa-Mu ya Tuhan, sepanjang kami menjalani malam ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan penuh damai dan selamat. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri menanti berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian Tak Mudah Jalanku. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jeram. Tak mudah jalanku, tapi Yesus memimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, percayalah Ia tetap setia memelihara hidup kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan bagi kita untuk menjalani kehidupan khususnya malam ini. Dan kami sampaikan bahwa besok malam pada pukul 19.00 kita akan melaksanakan ibadah keluarga sebagaimana yang sudah terjadwal di dalam warta jemaat. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.